harus Sintayong. Ya meski disalahkan, makan no ya Patrick Kluivert. Diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Patrick ya, sorry tuh saya nih. Gua lebih demen lihat Jay Itja sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh, nggak ada koneknya cowok sama Jay. Terus ya, buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya. Biar ada nyerangnya dikit. Itu lagi Bang Patrick. Kok itu Nathan Chuaon nggak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar, kan ada Pulpesi ya. Nggak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Tidak bisa. Entahlah apa yang ada di kepalanya Patrick Kluivert itu kita tidak tahu. Cuma yang ya tidak salah kita bertanya, men. Kenapa harus Nathan gitu? Kenapa harus Nathan kan gitu kan? Kenapa harus Nathan di saat ada pemain-pemain lain yang punya jam terbang lebih tinggi dari Nathan begitu kan? Ada Pelupesi di SK Lomel SK itu dia main reguler loh. Iya kan? Secara pengalaman juga oke, camat di pertandingan ini, iya kan? Ivar Jenner cadangan, main di menit 79. Apa yang kita harap dari menit 79? Kita sudah tertinggal 4-0 coba. Iya kan? Kadang-kadang itulah yang maksud kita, itu yang kita kritik. Kenapa pilihannya itu harus Nathan, jatuh ke Nathan? Kenapa harus Joaon ini gitu? Bukan berarti dia tidak menjelek, tapi sering mispossession, sering meninggalkan dia punya posisi, dan dia tidak connect dengan Tom Haye. Haye itu mungkin cocok dengan Ivar Jenner. Haye itu dia tidak kuat lari, dia tuh pakai logika bermain, pakai otak. Ivar itu kuat lari, body oke. Jadi mereka pas sebenarnya. Nathan ngerasa gerusuk, dipasang sama Kluivert, hancur. Berhasil ditahan imbang di era Sintayong, kini malah hancur lebur di tangan Patrick Kluivert. Bukan lagi pernyataan, tapi memang itulah fakta yang ada. Iya, betul. Sintayong berhasil menahan imbang Australia 0-0 pada pertemuan pertama dan berhasil mendulang 1 poin. Namun kini pada pertemuan kedua, perbedaan tersebut seakan nyata dengan dibantainya Timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Padahal di era Patrick Kluivert, Timnas Indonesia telah kedatangan banyak pemain baru. Bagaimana menurut kalian? Nanti ada pengamat yang bilang begini, di era Sintayong kita itu mainnya bertahan terus, defensif terus. Logika sepak bolanya tidak seperti itu. Omong kosong, bullshit. Fuck. Kita bertahan tapi ada hasilnya. Ini sudah yang kalian cari, menyerang. Kita harus lebih ofensif, kita harus segala macam, kita harus total football, menguasai tiket. Ini hasilnya apa? Dibantai 5-1. Sekarang siapa? Coba ada yang berani berteriak total football. Coba ada yang berani berteriak bilang percaya proses. Ya omong kosong, tidak ada lagi proses. Prosesnya itu sudah habis di eranya STY. Tidak ada lagi proses sekarang. Sekarang kita mau menikmati hasil. Harus ke Piala Dunia, ya kan? Harusnya seperti itu. Jangan ada lagi lah yang berteriak kita harus percaya proses. Ini pertandingan perdananya Kluivert wajar. Tidak ada yang wajar. Toh bukan dia sendiri yang kerja, iya kan? Kalau mungkin dia sendiri yang kerja, oke, kita masih bisa terima. Oh, di sana ada Alex Pastur, ada Denny Lansat, iya kan? Ada Gerald Vandenberg. Ngapain mereka kalau tidak bisa bantu si Patrick Kluivert? Kenapa kita harus kena bantai 5-1 sedangkan kita punya pelatih yang berkelas? Katanya berkelas. Katanya PSSI, katanya federasi berkelas. Kenapa kita dibantai? Iya kan? Kalau masih kalah atau imbang lagi lawan Bahrain dan Cina, ya out. Out. Nama Sintayong menggema di Sydney Football Stadium. Bahkan di depan orangnya juga. Masyarakat itu masih cinta dengan Sintayong. Kenapa masih cinta? Salah satu alasannya, Sintayong kasih tinggal timnas itu dengan cerita manis loh. Ya kan? Dengan cerita manis. Itu ibarat orang lagi sayang-sayangnya ditinggalkan, diputusin sama PSSI. Memang hancur, makanya tidak salah kalau supporter netizen itu ketika Patrick Kluivert datang dan kita tahu dia yang menggantikan STY, langsung dibilang Patrick Kluivert out, padahal belum punya kesempatan untuk latih Indonesia. Dia belum satu kali pun latih Indonesia, tapi baru datang sudah dibilang Patrick Kluivert out. Karena netizen sudah tahu secara track record, pengalaman, Sintayong di atas. Sintayong ini bukan pelatih kaleng-kaleng, men. Dia ini pernah kasih kalah Jerman di Piala Dunia.
Bayangkan dia pernah kasih kalah Jerman di Piala Dunia. Patrick Kluivert kapan? Curacao tuh dibantai 10-0 eranya Patrick Kluivert. Bahkan dia latih klub di Turki pun hancur itu klub. Hancur. Kalah terus. Kita ambil ini orang jadi pelatih Indonesia. Dibantai 5-1. Memang oke, yang bertanggung jawab bukan dia, tapi federasi lah. Federasi yang menggantikan pelatih. Harusnya federasi yang bertanggung jawab. Update berita bola hari ini. Makan tuh Total Football. Sintayong ketawa ngakak lihat hasil ini ya. Indonesia babak belur diajar Australia 5-1. Ini gimana ya? Harapan awal kalau nggak bisa menang minimal seri lah, atau kalah jangan sampai segininya gitu. Hasil ini sangat tidak bisa diterima ya. Soalnya keputusan Pak Erick Thohir secara berani memecat Sintayong di tengah jalan ini membuat ekspektasi orang jadi nggak akan ngelihat waktu lagi. Nggak ada itu ceritanya, masih butuh proses. Nah, betul. Kita tidak percaya proses lagi. Kita maunya hasil sekarang. Apalah, sok-sokan mau main Total Football, cari pelatih dari Belanda, tapi malah jadi bumerang. Secara permainan Indonesia itu oke lah, 15 menit pertama gila keren banget. Intensitas pressingnya, bahkan dapat 2 peluang emas, salah satunya penalti Kakev, tapi sayang kena tiang. Di sini gue pengen nyorot bahwa sepak bola itu nggak cuman soal nyerang atau total football, tapi juga bagaimana pertahanan itu harus bagus. Di pertandingan ini Australia tuh mainnya cerdas banget. Mereka reaktif dan menghajar timnas kita dengan counter dan serangan efektif. Boleh dikatakan pertahanan timnas paling jelek sekarang. Tadi lawan Australia. Sepanjang saya nonton timnas di eranya Sintayong ya, saya bandingkan dengan tadi ketika di tangannya Patrick Kluivert, pertahanan timnas paling buruk sudah ini. Kita lupakan ketika kita kalah 4-0 dari Jepang. Kita jangan hitung itu karena Jepang oke lah, dia ya raja terakhir lah di Asia. Dia pokoknya kita kalah di semua posisi dan dia unggul di semua posisi. Tapi untuk pertahanan paling jelek ini sudah. Ketika kita lawan Australia tadi ini kita diajar 5-1 dan paling hancur sudah pertahanannya kita ini. Paling hancur pokoknya, hancur sekali. Dibantai Australia di babak pertama, inilah kesalahan terbesar Patrick Kluivert dalam debutnya menangani timnas Indonesia. Ya, pasukan Garuda sebenarnya tampil bagus di awal laga dan langsung menyerang pertahanan Australia. Bahkan sempat mendapatkan peluang emas dari titik putih yang sayangnya tidak dapat dimaksimalkan oleh Kevin Dix. Celakanya, Australia gantian mendapatkan penalti yang mampu dimaksimalkan dengan baik. Setelahnya, pertahanan timnas Indonesia semakin rapuh karena fokus untuk menciptakan gol balasan, tapi malah kebobolan 2 gol tambahan. Kluivert memang menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menyerang dengan formasi awal 4-3-3. Hal ini sebenarnya cukup berbahaya karena ini merupakan debutnya dan para pemain juga belum lama berkumpul. Menariknya, Australia malah memakai taktik serangan. Yang paling lucunya, Tom Haye itu bermain full loh. Oke lah, ya mungkin tidak ada pilihan di lini tengah, tapi kan masih ada Joey Pelupesi men. Harusnya dia dikasih kesempatan. Tapi ya Tom Haye bermain full 97 menit dan ya dia tidak punya tandem di tengah. Wajar kalau misalkan dia itu ya tidak terlalu banyak kreasi di lini tengah. Ekspektasi tinggi yang disematkan publik terjawab lewat debut Patrick Kluivert yang berujung pahit. Timnas Indonesia disikat tuan rumah Australia dengan skor super keparat 5-1. Skuad Garuda sebenarnya punya kesempatan untuk unggul pada menit ke-8 lewat eksekusi penalti Kevin Dix. Namun sepakan Kevin hanya membentur tiang gawang Australia. Sejak saat itu mental para pemain Indonesia seolah terjun bebas hingga membuat gawang Martin pas diberondong 3 gol di babak pertama. Australia di paruh kedua kian menggila hingga menyerangkan 2 gol tambahan dan hanya mampu dibalas lewat 1 gol. Yang paling menyakitkan setelah kita kalah 5-1, Marcelino yang di pertandingan sebelumnya itu dia dikasih kesempatan sebagai pemain free roll, dia mengacak-acak Arab Saudi. Di pertandingan kali ini seperti kita tidak lihat tajinya Marcelino. Kita seperti tidak lihat Marcelino punya permainan yang bagus gitu. Ya kan? Seperti kita tidak melihat Marcelino yang sebenarnya. Apakah dia ditempatkan di tempat yang salah atau seperti apa, kita juga tidak tahu nih. Harusnya dia ya dikasih free roll lah supaya dia bermain bebas. Jadi saya pikir ya kedepannya harusnya strategi ST yang diterapkan. Sebenarnya ada pandit yang mau bilang seperti itu, cuma dia malu untuk mengakui. Ya kalian tahu lah siapa orangnya, tidak perlu saya sebutkan lah. Tapi ya harapan saya sebagai supporter Indonesia timnas,
2 pertandingan berikutnya jangan lagi kalah lah. Harusnya kita menang lah, jangan sampai kalah. Iya toh, jangan sampai kalah. Indonesia dibantai 5-1 guys. Gue bener-bener bingung gelap. Pemain-pemain kita sebenarnya udah bagus, tapi kenapa mainnya ancur-ancuran kayak gini? Defensif rapuh, serangan kurang tajam, dan kelihatan banget kurang koordinasi. Gue nggak mau nyalahin siapa-siapa, tapi jelas ada yang salah dalam permainan tadi. Apakah ini soal taktik yang nggak jalan, mental yang down, atau lawannya emang jauh di atas kita? Jujur, ini bikin frustrasi. Gimana menurut kalian? Kita terlalu berani bermain dengan menyerang. Di saat lawan kita adalah langganan Piala Dunia dan kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Ya lawan kita yang langganan Piala Dunia saja mereka bermain dengan formasi bertahan. Lah kita bukan siapa-siapa, negara entah berentah untuk sepak bola internasional. Kita main dengan menyerang lawan negara yang kuat. Ya hancur, men. Udah gua bilang, timnas Australia lagi powerful. Belum ada 40 menit Indonesia udah kejebolan 3-0. Sakit banget. Kevin Dix gagal penalti. Pemain Australia melakukan pelanggaran kepada Rafael Strijk yang mengakibatkan penalti, tapi eksekusi Kevin Dix belum berbuah gol dan malah membentur tiang. Aduh. Kemudian pada menit ke-16 Nathan Chow diduga melakukan pelanggaran yang semestinya itu bukan pelanggaran sih, tapi setelah dilakukan pengecekan VAR, wasit memutuskan memberikan penalti kepada Australia. Dan bedanya di sini Martin Paes gagal menepis tendangan dari Martin Boyle. Skor menjadi 1-0. Kemudian gol tercipta kembali dari Australia yang berhasil mencuri peluang dari kosongnya pertahanan timnas. Skor menjadi 2-0. Dan yang lebih nyesek lagi pada menit ke-30 lebih, Australia berhasil menjebol gawang ketiga kalinya lewat tendangan Jackson Irvine. Sudahlah, 5-1 kita mau bilang apa? Kita harus puas terima bahwa kita turun di tangga klasemen. Harus puas terima itu. Si Nathan mending pacaran aja deh, sumpah gue kesel banget. Rafael Strijk dilanggar di kotak penalti, wasit langsung tunjuk titik putih. Kevin Dix maju jadi eksekutor, nendang tapi malah kena tiang. Nyesek banget sih, udah kesempatan buat unggul duluan malah ke skip gitu aja. Dan yang makin bikin tambah kesel, beberapa menit kemudian Australia malah dapet penalti gara-gara Nathan ngejatuhin pemain mereka di kotak terlarang. Mereka eksekusi dengan tenang dan gol. Kemudian langsung kebalik nih, dari yang harusnya kita unggul malah ketinggalan 1-0. Gak lama mereka nambah gol lagi jadi 2-0. Klik link di bio gua buat nonton aksinya nih. Tapi ya udahlah, belum selesai juga, masih ada waktu buat bangkit. Ayo timnas tunjukin mental baja. Ya kalah sih kalah, tapi bukan 5-1. Oke, betul, masih ada 5-1. Masih ada waktu. Kita masih punya 3 pertandingan, ada Bahrain, ada Cina, ada Jepang. Tapi ya syukur-syukur kalau kita bisa maksimalkan sisa 3 pertandingan. Kalau hasilnya juga seperti ini, kita mau bilang apa? Iya kan? Sudahlah. Total Football berujung total hancur. Irfan melengkapi kekalahan telak timnas Indonesia 5-1 atas Australia. Momentum sempat terbuka di menit ke-6, Rafael Strijk dilanggar di kotak penalti. Namun sangat disayangkan Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Di tengah kepercayaan diri pemain timnas Indonesia, Australia melakukan serangan balik. Nathan Tejo Aon justru melakukan tindakan yang berbuah penalti untuk Australia di menit 18. Eksekusi Boyle mampu mengecoh Martin Paes. Menurut saya malam ini yang tidak perform ya Nathan. Mungkin semua pemain tidak terlalu perform, tapi ya kenapa harus Nathan yang dipasang? Itu sih yang menjadi kekecewaan kita netizen. Kenapa Nathan dipasang gitu kan? Harusnya ya Nathan sudahlah, cadangan lah. Setidaknya Arhan lah. Iya kan? Sirinya Arhan itu punya lemparan jauh, kita butuh lah. Terbuktikan waktu kita lawan Cina, kita tertinggal 2-0. Tapi dengan masuknya Arhan, lemparan ke dalamnya dia yang cukup ya bermanfaat seperti ya tendangan pojok itu, ya kita justru dapat 1 gol kan. Setidaknya kita cetak gol lah. Kita tidak terlalu kalah ya mati di kosong waktu kita lawan Cina. Tapi kita cetak 1 gol dan ya 2-1. Saya pikir tidak terlalu buruk. Tapi malam ini saya pikir ya penampilan terburuk timnas sepanjang kualifikasi Piala Dunia mungkin. Kita kalah 5-1. Dan ya sudahlah, semua sudah berakhir dan ya semoga di pertandingan berikutnya menang lah. Oke teman-teman, segini video kali ini. Terima kasih Bang Syur nonton. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.